Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang baru yang mungkin terdiri dari beberapa seri. Biasa saya menyampaikan firman Tuhan, satu kali khotbah seringkali itu tidak selesai, maka saya buatlah berseri. Dan semoga ini menjadi ciri khas sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus memimpin menyertai kita, sehingga kita bisa menangkap firman Tuhan itu dengan baik. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, tetap memimpin, dan juga tetap memberikan bimbingan kepada kami. Hari ini kami kembali online, ibadah secara live streaming, sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman yang bisa ditangkap di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana kami terkoneksi dengan jaringan internet, terkoneksi dengan YouTube, sehingga ini akan menjadi sebuah wadah bagi banyak sekali umat Kristen di seluruh dunia untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pimpin sertai kami, sehingga firman yang akan ditaburkan sebentar lagi dapat ditangkap dengan baik. Demikian pula hamba-Mu ini juga diberikan kemampuan, hikmat, dan juga keleluasan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman inilah yang akan membangun kami, yang akan menjadikan pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya banyak tema-tema yang mungkin tertunda-tunda, tapi selalu saya sisipkan. Nah, hari ini adalah tema yang baru, tema yang awalnya sebenarnya saya itu hanya satu kali membawakan judul ini. Tapi setelah selesai saya menyusun tema yang satu ini, lalu muncul ide-ide yang lain, sehingga mungkin ada beberapa sesi yang saya sampaikan melalui tema yang satu ini. Temanya adalah kasih dan keadilan Tuhan. Kasih dan keadilan Tuhan. Artinya, di satu sisi Tuhan mengasihi manusia, namun di sisi lain keadilan Tuhan itu tetap akan ditegakkan. Karena kasih tanpa keadilan akan menghancurkan hidup manusia, sehingga manusia tidak akan pernah mengalami satu pertobatan. Kasih dan keadilan Tuhan. Nah, tema ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Perempuan yang tertangkap basah berzina. Saya mendapatkan ide untuk membawakan tema ini karena setiap hari Kamis di gereja kami itu ada namanya menara doa yang dihadiri lebih kurang 10 orang lebih. Nah, setiap hari Kamis mereka bukan hanya sekedar doa, tapi juga ada sharing firman Tuhan. Nah, kadang-kadang saya melihat firman Tuhan yang di-sharingkan belum rampung atau cukup menarik untuk saya kembangkan, maka ini adalah hasil pengembangannya. Oke, kita akan lihat tema yang satu ini, kasih dan keadilan Tuhan, yang dikutip dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, nah Bapak Ibu bisa juga bersama-sama dengan saya baca, karena semua ini sudah kita munculkan di layar. Oke? Ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi di ayat yang ketiga Bapak Ibu perhatikan. Jadi saat Yesus lagi mengajar, orang Farisi dengan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang ketangkap berzina untuk diproses. Bagaimana Tuhan Yesus menangani masalah ini? Ayat yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perhatikan kata tertangkap basah. Apakah mereka berbohong? Tentunya tidak. Karena di sini dia kan tertangkap basah dan sedang berbuat zina. Artinya ini adalah peristiwa yang baru terjadi. Lalu ayat yang kelima,
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Ternyata niat dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan murni untuk menyelesaikan masalah ini, bukan murni untuk taat menjalankan Taurat Musa, tapi mereka menggunakan case ini, menggunakan kasus ini untuk menjebak, menjatuhkan, dan juga untuk merusak reputasinya Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-7 itu benar-benar menampar muka semua orang yang membawa perempuan ini. Karena mereka merasa diri mereka itu suci, mereka merasa kudus, hidup mereka sudah benar. Maka mereka berani menghakimi perempuan yang kedapatan berzina. Sehingga Yesus tantang balik mereka. Oke, kalau kalian merasa sudah benar, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ambil batu pertama, lempar kepada perempuan ini. Nah, ini adalah satu wujud Tuhan menegakkan tentang keadilan itu. Lalu ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat terakhir, jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi setelah mendengarkan perkataan Tuhan, oke, jika di antara kalian merasa benar dan tidak ada kesalahan apapun, ambil batu pertama, lempar. Yang selanjutnya silakan lempar sampai perempuan ini mati. Dan di sini keadilan memang harus ditegakkan. Orang berdosa memang harus dihukum. Tapi Tuhan juga menekankan semua manusia berdosa. Maka Tuhan ingin menunjukkan ada belas kasihan. Orang berdosa harus dipulihkan, bukan dihakimi, bukan dihukum. Jadi disinilah kasih dan keadilan itu berjalan bersamaan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan kupas setelah kita baca satu perikop yang terdiri dari 11 ayat ini. Ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, ada 5 kelompok manusia yang selalu menentangnya, selalu berurusan dengan Tuhan Yesus. Kelima kelompok tersebut, yang pertama, orang-orang Farisi. Yang kedua, orang-orang Saduki. Dan yang ketiga, para imam-imam. Dan imam-imam pun ada satu lagi yang disebut imam kepala. Imam-imam. Jadi sebenarnya begini, suku Lewi, lalu ada imam-imam. Lalu ada imam kepala. Nah, di atasnya itu ada seorang lagi imam besar. Jadi yang namanya para imam itu sekelompok orang. Kemudian yang keempat adalah ahli-ahli Taurat. Lalu siapakah 4 kelompok ini? Dan nanti akan saya munculkan lagi satu kelompok yang merangkum ataupun mewadai semua kelompok-kelompok dari 4 kelompok ini. Lihat, orang Farisi. Siapakah orang Farisi ini? Orang Farisi adalah kelompok keagamaan dan politik Yahudi yang berpengaruh pada zaman Yesus. Jadi kelompok Farisi adalah mereka yang mencampur adukkan antara agama dengan politik. Jadi mereka juga suka main politik. Tapi satu sisi mereka menggunakan agama dalam berpolitik. Mereka ini dikenal karena ketaatan yang ketat pada hukum Taurat dan tradisi lisan. Jadi kelompok Farisi ini kalau urusan dengan hukum Taurat, dengan kitab Taurat yang 5 kitab yang ditulis oleh Musa, mereka itu nggak ada kompromi. A, B, B. Mereka akan jalankan dengan tegas. Maka tidak heran
Mereka tangkap basah perempuan ini dan mereka berharap perempuan itu dihukum mati, dilempar batu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat Musa. Lalu kelompok yang kedua, orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki adalah kelompok elit terdiri dari bangsawan, imam, dan aristokrat Yahudi. Jadi ini boleh dikatakan kelompok Saduki adalah satu kelompok elit. Dan tidak semua orang bisa masuk menjadi kelompok orang. Kemudian kelompok yang ketiga adalah para imam. Lalu siapakah para imam itu? Para imam adalah perantara antara Allah dengan umat Yahudi, di mana mereka itu bertugas melayani di tempat kudus, mempersembahkan korban, mengajar hukum Allah, dan juga memohonkan berkat bagi bangsa Israel. Para imam ini, mereka itu dipilih Allah secara khusus berasal dari suku Lewi. Jadi bangsa Israel ada 12 suku. Nah, suku Lewi ini mereka tidak mendapat warisan ketika Yosua membagikan tanah Kanaan setelah mereka berhasil menguasai tanah Kanaan itu. Nah, suku Lewi ini khusus mempersembahkan diri kepada Tuhan untuk melayani di bait Allah. Jadi mereka yang mempersembahkan korban, yang melakukan doa-doa kepada Tuhan dan sebagainya. Dan mereka suku Lewi ini, jadi ada suku Lewi, lalu ada imam-imam. Nah, kemudian di atasnya ada imam-imam kepala. Dan setelah itu di atasnya itu ada seorang pemimpin tertinggi yang disebut imam besar. Jadi itu struktur susunan mereka. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ahli Taurat. Siapakah mereka ini? Ahli Taurat adalah para pakar, penyalin, dan juga pengajar hukum Taurat yang berperan krusial dalam agama dan sosial Yahudi, khususnya pasca pembuangan dari Babel. Jadi bangsa Israel kan sempat ditawan, dibuang ke kerajaan Babel selama 70 tahun sampai Tuhan membawa mereka kembali ke tempat mereka, ke tanah Kanaan. Dan setelah pulang dari pembuangan di Babel, mereka tuh ternyata sangat memperhatikan hukum Taurat. Karena mereka gara-gara melanggar hukum Taurat inilah Tuhan buang mereka. Jadi mereka itu ada semacam penyesalan, ada semacam traumatis. Mereka takut lagi mengalami pembuangan, maka mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat termasuk hari Sabat. Mereka tegakkan dengan baik. Dan tugas dari para ahli Taurat ini adalah mereka tuh bertugas menyalin. Artinya, kalau zaman sekarang mungkin disebut fotokopi. 5 kitab Musa itu kan nggak mungkin dibaca oleh 1-2 orang. Bergiliran, lu baca setelah selesai baca opan ke enggak. Tapi mereka tuh boleh menyalin, mengcopy lebih dari satu. Mungkin banyak jumlahnya, sehingga si ini dapat, si ini dapat. Karena bangsa Israel juga banyak pemimpin-pemimpinnya. 12 suku, masing-masing ada pemimpinnya. Raja, semua itu harus memegang kitab Taurat untuk mereka pelajari. Karena kitab Taurat itulah yang menjadi pedoman bagi mereka dalam menjalankan kerajaan. Jadi, undang-undangnya bangsa Israel adalah kitab Taurat itu. Oke, nah ini 4 kelompok orang, tapi ada satu lagi kelompok yang paling berpengaruh. Kelompok itu sering kali disebut sebagai Sanhedrin. Karena kelompok yang kelima ini adalah gabungan dari 4 kelompok. Maka di dalamnya itu ada orang Farisi, orang Saduki, imam-imam, dan juga para ahli Taurat. Mereka punya posisi yang sangat strategis. Mereka juga seringkali disebut sebagai majelis agung, senat, atau dewan tua-tua. Yaitu dewan tertinggi agama dan peradilan Yahudi di Yerusalem. Walaupun bangsa Israel pada saat Tuhan Yesus itu dijajah oleh bangsa Romawi, tapi dalam batasan tertentu, pemerintah Romawi mengizinkan mereka punya semacam dewan senat atau dewan para tua-tua untuk mengadili hukum-hukum Israel, untuk mengadili bangsa Israel secara agama dan juga secara politikan. Anggotanya itu terdiri dari 71 orang. Maka di dalam Alkitab seringkali disebut tua-tua bangsa Yahudi. Kenapa mesti 71, enggak 70? Karena mereka kalau hanya 70 itu ketika diadakan pemungutan suara, dikhawatirkan terjadi deadlock.
angkanya genap. Maka ada 71, berarti yang satu itu yang menjadi penentu dalam pemungutan suara. Mereka itu terdiri imam besar, ada ketua, para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi boleh dikatakan 4 kelompok ini tergabung dalam satu wadah yang disebut Sanhedrin. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca, kelompok Sanhedrin ini juga seringkali disebut sebagai mahkamah agama. Jadi kata Sanhedrin tidak ada di Alkitab, tapi kata mahkamah agama seringkali muncul di dalam Alkitab. Bahkan saking kuatnya posisi mereka, Tuhan Yesus pun dihukum mati oleh kelompok ini. Kita lihat di Markus pasal 14 ayat 55. Markus 14 ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Jadi dalam aturan, karena bangsa Israel sedang dijajah bangsa Romawi, walaupun mahkamah agama itu sudah memvonis ini orang harus dijatuhi hukuman mati, tapi mereka tetap legalitasnya harus mendapatkan persetujuan dari pemerintahan bangsa Romawi. Maka mahkamah agama itu sudah memvonis Yesus harus dihukum mati, tapi mereka juga harus mendapatkan izin penghukuman mati itu lewat pemerintah Romawi. Maka mereka ajukanlah kepada Pilatus. Setelah Pilatus adili ulang, Pilatus tidak menemukan ada kesalahan pada Yesus. Sehingga Pilatus sempat mempertanyakan di mana kesalahannya, tapi mereka tetap memaksa Yesus harus dihukum mati. Akhirnya Pilatus pun tidak bisa apa-apa, ya sudah serahkan ke mereka sampai Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, 5 kelompok ini yang selalu bermasalah, selalu berurusan dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selama 3 tahun ini. Mereka ini seringkali mengganggu, seringkali menentang, menyerang, bahkan mencobai Tuhan Yesus. Sama seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat ke-11. Mereka menangkap seorang perempuan berzina lalu menghadapkannya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Mencoba Yesus. Jadi ketika Yesus salah mengambil keputusan, maka mereka dapat menyalahkan Yesus. Nah, inilah yang pemimpin yang kalian banggakan. Karena saat itu bangsa Israel, rakyat Israel sudah banyak sekali yang suka dengan Tuhan Yesus, mulai percaya kepada Yesus, dan Yesus juga sudah tampil menjadi seorang pengajar, bersaing dengan para pemimpin-pemimpin dari kelima kelompok ini. Dan salah satu penyebab para pemimpin itu menyerang, bahkan ingin menyingkirkan Tuhan Yesus adalah karena mereka iri, mereka dengki kepada Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang dituliskan oleh Markus. Markus 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ia ini adalah Pilatus yang sedang menghakimi Tuhan. Dan Pilatus tahu bahwa Yesus itu nggak ada kesalahan. Karena Pilatus sudah melakukan penghakiman ulang. Di mana kesalahan Yesus? Segala tuduhan-tuduhan itu nggak terbukti. Sehingga awalnya Pilatus terencana mau coba meloloskan Tuhan Yesus. Apalagi istrinya sudah mengingatkan suaminya, engkau jangan urusan orang ini. Karena gara-gara orang ini aku mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Sehingga Pilatus dalam ketidakberdayaan akhirnya dia mencuci tangannya dengan kata, aku lepas tangan terhadap kasus. Kalau ada hukuman dari Tuhan, ada dosa gara-gara orang benar ini disalibkan, maka kalian yang harus bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, permasalahannya ketika Tuhan Yesus melayani selama 3 tahun itu, banyak sekali tanda heran mujizat yang Yesus lakukan. Itu membuat Yesus menjadi sebuah figur yang dicari. Karena banyak orang sakit ingin dapat kesembuhan, apalagi kesembuhan gratis, spontan. Mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Selain itu, Yesus mengajar mereka memberitakan Injil. Cara Yesus mengajar itu sangat mempersona mereka. Takjub, bukan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam mengajar. Sehingga saat itu, orang yang suka dengan Yesus menjadikan Yesus sebagai figur banyak sekali, mencapai ribuan, mungkin puluhan ribu orang. Sehingga para pemimpin-pemimpin, para tua-tua bangsa Yahudi mulai merasa terusik, mulai merasa tersaing. Karena para imam, para ahli Taurat dalam pelayanan mereka, mereka juga dapat bayaran. Misalnya imam-imam, ketika ada satu keluarga mau berdoa, meminta petunjuk Tuhan,
undang imam, dan imam itu harus dibayar supaya imam itu mau mendoakan mereka. Jadi inilah yang menjadi persoalan bagi Tuhan Yesus di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kita lihat kedua kelompok ini, ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Pada perikop Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, Yesus dicobai oleh kedua kelompok manusia yang ingin menjatuhkan reputasi Tuhan, ingin mempermalukan dan menjebak Tuhan Yesus. Sehingga mereka menempatkan seorang perempuan itu yang ketangkap berzina di tengah-tengah, dan mereka ingin tahu bagaimana Yesus menyelesaikan masalah ini. Ayat 3 kita baca ulang. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi ketika mereka hadapkan, lalu mereka bertanya, Rabi, ini orang kedapatan berzina ini. Bagaimana Anda menyelesaikan kasus ini? Karena mereka itu pintar sekali menjebak. Kalau Yesus melepaskan perempuan yang berzina ini, maka Yesus melanggar hukum Taurat. Berarti Yesus bisa disalahkan. Oh, Yesus tidak taat pada hukum Taurat, layak dihukum mati. Tapi kalau Yesus membebaskan, kalau Yesus menyuruh hukum perempuan ini sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Taurat, maka Yesus itu tidak punya kasih. Karena selama ini Yesus ingin mengubah dari hukum Taurat menjadi hukum kasih karunia. Dari hukum yang begitu keras dibuat menjadi hukum yang lebih berpihak pada kemanusiaan, bukan hukum yang kaku lagi. Dan pengajaran Yesus adalah hukum kasih, bukan hukum Taurat. Sehingga Yesus ingin dari hukum Taurat diubah menjadi hukum kasih. Si Yesus mengajarkan, kalau ada yang menampak pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kejahatan dibalas kebaikan. Kalau ada orang menampar, kalau ada orang yang intinya adalah memusuhi engkau, engkau membalas dengan kebaikan. Jadi inti pengajaran Yesus adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukan kaku lagi. Sehingga Yesus itu dijepit, dilepaskan salah, kemudian dihukum juga salah. Nah, bagaimana Yesus menyelesaikan ini? Artinya tidak ada jalan keluar. Tapi yang namanya Tuhan, pasti dia tahu isi hati dari para ahli Taurat dan orang Farisi ini hanya sekedar menguji. Makanya Yesus menangani hal ini harus ekstra hati-hati supaya Yesus tidak dipersalahkan. Dalam ayat yang ke-6, Rasul Yohanes menuliskan dengan jelas bahwa tujuan para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan ini adalah ingin mencari alasan untuk menyalahkan Yesus. Ketika Yesus salah mengambil keputusan. Lihat ulang ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi ketulusan hati dari imam dan para ahli Taurat dan orang Farisi ini nggak ada. Mereka justru menggunakan firman Tuhan untuk menjebak Yesus, menggunakan firman Tuhan justru untuk menghakimi perempuan ini. Artinya, mereka memanfaatkan ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan mereka dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Jadi saat itu mereka tanya, Rabi ini mau diapain ini? Yesus tidak menjawab. Yesus tundukkan kepala lalu menulis ke tanah. Mencobai Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah itu sangat membenci manusia mencobai Allah. Karena itu, di dalam hukum Taurat pun sudah dituliskan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena itu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus pun menegur iblis dengan mengutip apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Isinya Matius 4 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sedangkan para pemimpin Yahudi ini sedang melakukan mencobai Yesus. Mereka nggak sadar bahwa yang sedang mereka coba itu adalah Tuhan. Yang sedang mereka coba itu adalah Allah. Sehingga kalimat ini yang seharusnya bukan hanya sekadar ditujukan kepada setan, tapi juga ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Karena Yesus tahu
bahwa para pemimpin Yahudi ini seringkali diperalat oleh setan. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Tuhan Yesus pernah mengeluarkan kalimat yang sangat keras kepada para pemimpin Yahudi. Karena mereka mengaku Abraham adalah bapa mereka. Tapi Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu. Iblis itu adalah pendusta, bapa segala dusta. Ia adalah pembunuh manusia sejak awal. Jadi mereka ingin menyingkirkan, ingin membunuh Yesus. Mereka itu sebenarnya diperalat oleh setan. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tapi para pemimpin-pemimpin ini sedang melakukan tindakan mencobai Tuhan Allah. Walaupun saat itu mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tapi faktanya Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Karena itu mereka tidak sadar sedang mencobai Tuhan. Nah, atas cobaan yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menanggapi dengan memperkenalkan dua sifat utama dari Allah. Karena yang sedang mereka cobai adalah Allah. Oke? Dalam posisi Yesus sebagai Allah. Karena itu, melalui kesempatan itu, Yesus ingin memunculkan dua sifat atau dua karakter utama dari Allah. Namun, banyak hamba Tuhan dan umat Kristen tidak tahu. Karena hal itu Yesus sampaikan secara tersirat. Jadi sebenarnya, para jemaat, para pemimpin gereja, dan khususnya para hamba Tuhan, ketika Anda membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1-11, sebenarnya ada intisari yang akan disampaikan tentang karakter Allah dalam menangani masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Apakah masalah perzinahan yang sedang terjadi pada perempuan itu, ataupun kasus-kasus lain. Apa itu? Dua karakter Allah dalam menangani persoalan adalah kasih dan keadilan. Kasih dan adil. Itu dua sifat. Sehingga pada saat Yesus dicobai, ketika Yesus melepaskan perempuan ini, berarti Tuhan tidak punya keadilan. Orang bersalah pun dibebaskan. Tapi kalau Tuhan menghukum perempuan ini, maka tidak ada kasih. Sehingga di dalam kesempatan Yesus menyatukan antara kasih dan keadilan harus berjalan seimbang. Dan itu menampar para pemimpin, para ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka tidak punya kasih dan mereka juga tidak adil. Nah, di mana kasih mereka, di mana ketidakadilan, di mana bahwa mereka tidak punya kasih dan keadilan, akan saya kupas di bagian bawah. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tegur itu adalah pemimpin-pemimpin itu dengan dua sifat atau karakter Allah ini. Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan, aku pun tidak menghukum engkau. Ini adalah kasih dan pengampunan dari Tuhan. Oke? Kasih. Kemudian, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini keadilan. Artinya, kalau suatu saat perempuan ini ketangkap berzina lagi, Tuhan tidak bisa membela. Karena dia sudah diperingatkan dan dia melakukan ulang lagi. Oke? Inilah kasih dan keadilan. Kita akan kupas lebih tajam di bagian bawah ini. Kasih dan keadilan. Kedua sifat dasar dari Allah ini sangat hakiki, kuat, dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, tidak bisa hanya menerapkan kasih, keadilan diabaikan. Atau sebaliknya, tidak bisa hanya menerapkan keadilan, kasih diabaikan. Karena kedua ini harus berjalan selaras. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kedua sifat Allah ini sering kali ditulis secara bersamaan. Banyak ayat-ayat Alkitab yang ditulis oleh para penulis kitab, tentunya ini disampaikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang selalu menekankan tentang dua sifat Allah, kasih dan adil. Mengasihi dan mengadili. Karena kedua itu harus berjalan sejalan, seiring. Kita akan lihat ayatnya di antara ayat-ayat tentang kasih dan keadilan Tuhan ini. Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Perhatikan,
Tuhan senang pada keadilan. Artinya orang bersalah itu memang harus dihukum. Karena kalau orang bersalah tidak dihukum, maka dunia akan jadi kacau. Bangsa Israel akan jadi bermasalah. Makanya di sini dikatakan dunia atau bumi. Berarti di bumi ini harus ada keadilan. Dan keadilan itu diterapkan. Kalau yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak pegang hukum Taurat, maka setiap negara itu ada undang-undang yang akan mengadili mereka yang bersalah. Itu keadilan. Tapi di keadilan itu kasih tetap harus menjadi pertimbangan. Karena kalau keadilannya ditegakkan, kasihan orang yang bersalah sedikit langsung dihukum berat sekali. Kemudian Mazmur Mazmur 85 yang ke-11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Perhatikan kata bercium-ciuman, artinya menyatu satu kesatuan. Kan nggak mungkin yang namanya berciuman itu hanya seorang diri. Untuk cium siapa? Cium sama tembok. Pasti yang namanya bercium-ciuman itu ada dua orang. Ya tentu pria wanita lah. Sebagai ungkapan suami istri atau mereka pacaran. Artinya hubungan itu mesra, baru bisa bercium-ciuman. Dan itu dilukiskan kasih dan keadilan. Nah, ketika kasih dan keadilan bertemu, berciuman, berpelukan, maka di sana akan terjadi damai sejahtera. Artinya semua orang bisa terima, semua orang puas dengan kasih dan keadilan ketika ditegakkan. Nah, ini di Perjanjian Lama. Banyak ayat-ayat di Perjanjian Lama, tentu saya tidak bisa membukanya satu demi satu. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apakah Perjanjian Baru kasih dan keadilan itu masih ditegakkan? Seharusnya lebih kuat lagi. Karena kalau Perjanjian Lama seharusnya itu hukum Taurat. Itu keras itu. Lebih menegakkan keadilan daripada kasih. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi di zaman Tuhan Yesus atau selanjutnya mestinya kasih yang lebih diutamakan. Tapi apakah hanya dengan kasih saja? Keadilan juga perlu. Maka di Perjanjian Baru pun kasih dan keadilan tetap ditegakkan. Sehingga Tuhan Yesus menekankan dua hal ini. Kita lihat Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Perhatikan, Tuhan Yesus menyinggung tentang orang Farisi. Dan yang membawa perempuan yang berzina itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi itu munafik. Mereka seringkali menyerang mereka yang berbuat salah melanggar hukum Taurat. Lalu dilengkapi dengan ahli-ahli Taurat yang akan menunjukkan. Karena mereka sangat ahli di dalam hukum Taurat itu. Sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perhatikan potongan kalimat yang saya buat, ganti huruf merah dan diberi garis bawah. Kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Artinya Allah itu kasih dan adil. Sehingga Anda nggak bisa pisahkan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau Anda hanya menjalankan kasih tanpa keadilan akan jadi masalah. Kalau Anda hanya menjalankan keadilan tanpa kasih juga nggak benar. Jadi dua-duanya itu harus menyatu. Sebenarnya tujuan dari hukum itu adalah ada unsur kasih di dalamnya. Kenapa demikian? Karena jika dunia ini tidak ada hukum, kebayang nggak? Jika dunia tidak ada hukum, maka dunia akan kacau. Yang kuat menguasai yang lemah. Kasihan yang lemah. Maka supaya yang lemah-lemah ini, yang tak berdaya ini tetap terlindungi, tetap dikasihi, maka ada hukum yang ditegakkan. Sehingga yang kuat ini tidak leluasa untuk menggunakan kekuatan untuk menekan yang kurang mampu ini. Maka kasih dan keadilan. Jadi seharusnya seluruh hukum di dunia ini dua unsur ada. Kasih dan keadilan harus ada. Kasih yaitu melindungi mereka yang lemah. Keadilan harus menghukum mereka yang berbuat salah. Oke, kita lihat dulu kasih dan keadilan. Bagaimana seandainya kasih tanpa keadilan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kasih tapi nggak ada keadilan. Hanya memberikan kasih. Dengan kata lain begini loh. Memberikan kasih tanpa hukuman. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ketika firman Tuhan disampaikan tanpa keseimbangan antara kasih dan keadilan akan menjerumuskan manusia ke dalam dosa
tanpa batas dan tak ada usaha untuk melakukan pertobatan. Mengerikan ya? Ketika kasih diberikan tanpa keadilan. Kasih terus diberikan, tidak ada penghukuman bagi yang bersalah. Maka manusia akan hidup seenaknya. Betul? Manusia akan hidup seenaknya karena dengan satu alibi, dengan satu alasan, Tuhan kan Maha Pengampun. Nggak apa-apa. Bisa nangkap? Oh, Allah Maha Pengampun. Kalau kita berdosa, tinggal mohon pengampunan. Berdosa, mohon pengampunan. Kalau gitu banyak-banyak ada berdosa. Kan Tuhan Maha Pengampun. Nggak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Ketika diterapkan secara pincang, hanya satu sisi saja. Allah adalah kasih. Ya, karena saya sering kali menemukan banyak pendeta yang khotbah, oh Allah itu Maha Kasih, oh Allah itu mengampuni tak terbatas. Bahaya sekali. Artinya, Anda beranggapan, oh Allah kan Maha Pengampun, terus saja berbuat dosa. Anda kapan akan bertobat? Karena untuk menjadi orang benar itu nggak mudah. Hidup dengan baik itu nggak mudah. Maka ngapain saya hidup baik? Ngapain saya lepaskan diri dari dosa? Perzinahan, perjudian, pencabulan, pencurian, berbagai macam dosa saya lakukan. Toh Tuhan mengampuni. Maka ajaran hyper grace itu menurut saya harus hati-hati dianalisa ulang dan diterapkan. Karena salah satu cara iblis menyesatkan adalah dia menggunakan kasih tanpa keadilan. Iblis berkata, oh nggak apa-apa, Tuhan kalian Maha Pengampun, terus saja berbuat dosa, hidup saja dalam dosa. Ini kan maunya iblis. Makanya para nabi-nabi palsu paling suka mengkhotbahkan tentang kasih tanpa keadilan. Itu nabi palsu. Kenapa demikian? Karena ini berita yang enak, khotbah yang menyenangkan. Oh Tuhan mengasihi, hiduplah seenakmu. Itu kan menyenangkan. Intinya manusia itu nggak suka dikekang. Manusia tidak suka ada hukum yang mengatur hidup mereka. Mereka maunya bebas sebebas-bebasnya. Nah itu yang menjadi persoalan. Dan nabi-nabi palsu itu paling suka mengkhotbahkan ini. Kita lihat Yeremia 27 Yeremia 23:17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Nangkap nggak? Ini perkataan dari para nabi-nabi palsu. Mereka berkata kepada orang yang melanggar firman Tuhan, oh nggak apa-apa, kalian akan selamat, tenang saja, Tuhan Maha Pengampun. Kalian nggak akan ditimpa celaka karena Tuhan Maha Pengampun. Tuhan sayang pada kalian. Itu enak banget tuh. Tapi itu disampaikan oleh nabi palsu. Sehingga di ayat yang ke-21 dengan jelas Tuhan berkata kepada Yeremia, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Kan sudah jelas. Karena yang namanya nabi Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip karakter Tuhan. Kasih dan keadilan. Dua-duanya harus seimbang. Kalau hanya kasih saja tanpa pengampunan, maka manusia akan hidup dalam dosa, hidup secara bebas kebablasan. Kemudian kita balik. Bagaimana seandainya keadilan yang diterapkan tanpa kasih, kira-kira apa yang akan terjadi? Hanya ada keadilan tanpa kasih. Maka sebenarnya kita akan kembali ke dalam hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Padahal di dalam perjanjian lama pun kasih dengan keadilan sudah diterapkan ya. Maka akan terbentuk suatu karakter atau citra tentang Allah yang sangat menakutkan dan kaku. Allah demikian tuh. Pasti dia akan dihindari orang. Artinya Allah itu diposisikan sebagai hakim. Hakim menghakimi terus. Menghukum terus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kira-kira jika Allah itu punya karakter seperti ini, menghukum terus. Masih ada nggak orang yang berani dekat pada Tuhan? Masih ada nggak orang yang mau menyembah Tuhan yang demikian? Sedikit salah dihukum, sedikit salah dihukum. Dengan sendirinya manusia itu takut kepada Tuhan yang demikian.
Sehingga ayat firman Tuhan yang mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Siapa yang berani dekat kepada Allah? Yang demikian. Siapa yang mau mendekati Allah yang demikian? Nggak mau. Terus terang, kalau Allah itu setiap salah dihukum, saya juga takut. Lebih baik saya tidak punya Allah demikian. Bisa nangkap? Saya nggak mau mengenal Allah yang demikian. Karena itulah di dalam Alkitab, Allah itu seringkali diposisikan sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu, Bapa. Nah, yang namanya Bapa, kasih keadilan itu diterapkan. Satu sisi Bapa sangat mengasihi anaknya sebagai darah dan dagingnya. Tapi di sisi lain, kalau anak bersalah, pasti akan dihajar oleh Bapa. Dan itu dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Di mana ada Bapa yang tidak menghajar anaknya yang bersalah, kecuali kalau anak-anak itu anak gampang. Bapak Ibu saya kasih. Jadi karakter Allah adalah Bapa kita. Dia menerapkan kasih, juga dia menerapkan keadilan. Artinya penghukuman, kasih dan keadilan. Karena itu, saat Yesus berhadapan dengan dua kelompok yang pintar, mereka itu bukan orang biasa. Orang Farisi maupun ahli Taurat, mereka itu sangat menguasai kitab Taurat. Maka Yesus benar-benar harus hati-hati, jangan salah memberikan keputusan ketika dihadapkan untuk menyelesaikan kasus perempuan yang berzina ini. Tapi dengan pintar juga Tuhan Yesus mengungkapkan dua sifat Allah. Artinya, kasih dan keadilan harus diterapkan di sini. Sedangkan mereka itu sebenarnya tidak punya kasih dan tidak punya keadilan. Dua kelompok ini. Karena mereka mengabaikan kasih dan keadilan. Tujuan mereka bukan menjalankan firman Tuhan. Tujuan mereka adalah menjebak Yesus. Ingin menyalahkan Yesus. Supaya Yesus itu layak ditangkap, dihukum dan disalibkan. Sehingga kasih dan adil ini terabaikan. Maka melalui kasus inilah Yesus memunculkan dua karakter Allah, kasih dan adil. Melalui peristiwa ini, sekaligus Tuhan Yesus ingin menyindir dan menampar muka para ahli Taurat dan orang Farisi. Bahwa mereka itu nggak punya kasih. Mereka juga tidak adil. Jadi dua karakter Allah tidak ada di dalam diri mereka. Nah, kalau dua karakter tidak ada dalam diri para ahli Taurat dan orang Farisi ini, maka tidak heran Yesus katakan di Yohanes pasal 8 tadi, iblislah yang menjadi bapamu. Jadi pekerjaan iblis itu apa? Membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Di mana kasih, di mana keadilan? Nah, kedua kelompok orang munafik ini hanya berusaha menegakkan keadilan. Hukum Taurat mengatakan begini, harus dilempar dengan batu. Dan mereka sama sekali tidak punya kasih. Kenapa saya katakan mereka tidak punya kasih? Karena ahli Taurat dan orang Farisi ini sungguh-sungguh tidak adil memperlakukan wanita ini. Lalu masalahnya adalah, di mana yang prianya? Adil nggak? Sangat-sangat tidak adil. Dengan kata lain, emangnya yang namanya berzina itu perempuan berzina dengan dirinya sendiri. Pasti ada laki-lakinya dong. Di mana keadilan? Maka Yesus menampar muka para pemimpin-pemimpin yang membawa perempuan yang berzina ini, yang ingin menjebak Yesus supaya mereka dipermalukan. Tidak punya kasih dan tidak punya keadilan. Kita lihat kembali Yohanes 8 ayat 11, kasih dan keadilan Allah di sini. Ini adalah penegasan Tuhan Yesus kepada perempuan ini. Setelah semuanya orang pergi, dari besar sampai ke kecil, tinggal Tuhan Yesus dengan wanita ini berdua. Sehingga Tuhan Yesus bertanya, apakah tidak ada yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perhatikan karakter Allah, kasih dan keadilan ada di sini. Di ayat yang ke-11 ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak menghukum, artinya
Yesus memberikan belas kasihan, memberikan pengampunan. Wanita yang satunya berzina, pasti dia punya alasan yang orang lain tidak tahu kesulitan permasalahan apa yang dihadapi perempuan ini. Apakah perempuan ini sudah punya suami? Walaupun perempuan ini masih belum punya suami, tapi kalau dia berzina dengan berhubungan badan dengan suami orang, tetap ini kasus perzinahan. Walaupun perempuan ini single. Nah, apalagi kalau perempuan ini ternyata sudah punya suami. Nah, atau apakah perempuan ini janda? Apakah perempuan ini selingkuh? Selingkuh dalam konteks berarti suka sama suka. Berarti pernikahan dia ada masalah. Mungkin hubungan dia dengan suaminya ada masalah. Nah, atau perempuan ini seorang, maaf kata ya, seorang pelacur. Seorang wanita tunasusila yang hanya menjual tubuhnya. Siapapun laki-laki yang membutuhkan kehangatan tubuh wanita dan siap membayar, dia siap layani. Kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu apa yang ada di dalam diri perempuan yang satu ini. Dan para ahli Taurat, orang Farisi, kan nggak melihat itu. Mereka nggak mau tahu perempuan ini kenapa dia sampai berhubungan badan dengan laki-laki ini. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya kalau berzina ketangkap ya harus hukum. Dan Tuhan sebagai Tuhan, pasti Tuhan dapat menyelami perempuan ini. Masalah kesulitan, penyebabnya itu loh. Oke, penyebabnya. Kemudian, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, disinilah keadilan Tuhan. Dengan jelas Tuhan Yesus tegaskan kepada wanita yang berzina ini, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, inilah keadilan Tuhan. Artinya, setelah Tuhan memberikan pengampunan, harus hidup dengan benar. Jika wanita ini suatu saat kedapatan berzina lagi, perempuan ini memang layak diberikan hukuman. Karena apa? Engkau sudah diampuni loh. Tapi engkau berbuat lagi. Jadi istilah begini loh. Anda berhutang nih. Anda tidak sanggup lagi membayar hutang Anda. Oke? Dan hutang itu Anda manfaatkan untuk berjudi. Bukan untuk tujuan yang baik. Bukan untuk tujuan kehidupan. Tapi berjudi. Anda berhutang. Nah, setelah itu Anda diancam masuk ke dalam penjara. Kemudian istri Anda menangis-nangis. Aduh, tolong le. Akhirnya gereja mungkin tahu, lalu gereja ingin menolong keluarga ini. Karena kalau suaminya masuk penjara juga kasih untuk istrinya, dan istrinya tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, akhirnya apa yang dilakukan? Lalu gereja ambil keputusan, ya udah utangnya gereja yang bayarin. Ya, artinya dia nggak jadi masuk penjara. Ya sudah. Nah, setelah itu gereja berkata pada suaminya, mulai sekarang bertobatlah. Gara-gara you berjudi, hampir masuk penjara kan? Engkau menghancurkan keluargamu kan? Anak istrimu. Tidak ada lagi engkau di rumah. Lalu orang yang berkata, iya Pak, saya akan bertobat, saya nggak berani lagi. Ya nggak jadi masuk penjara kan? Ya sudah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata tidak lama berjudi lagi, utang lagi. Kira-kira laki-laki demikian perlu dibelas kasihan nggak? Perlu ditolong lagi nggak? Saya yakin gereja juga tidak akan menolong lagi. Karena ini orang boceng lipunya. Nggak tahu diri. Dan yang namanya berjudi ini memang menjadi semacam kecanduan. Sama seperti orang pakai narkoba itu ada candu. Judi pun ada candu. Ketagihan. Sehingga untuk melepaskan diri dari berjudi itu nggak gampang. Orang berjudi bisa menjual harta kekayaannya, bisa menjual rumahnya, bisa menjual istrinya hanya untuk berjudi. Maka tidak ada pertobatan. Oke? Perhatikan lebih jauh. Kalimat ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita lebih selami kalimat ini. Seharusnya perkataan Yesus ini bukan hanya ditujukan kepada perempuan yang berzina ini. Kalimat ini bukan hanya ditujukan ke perempuan, tapi juga ditujukan kepada semua manusia, khususnya kepada umat Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Karena ini ucapan Yesus. Dan Yesus kita jadikan sebagai, Yesus adalah Tuhan dan Allah kita.
Ini perkataan dari Allah. Nah, kalau kita pengikut Yesus, seharusnya kalimat ini juga ditujukan kepada kita orang Kristen. Bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan hanya kepada perempuan yang ketepatan berzina. Tapi untuk semua manusia. Dengan kata lain, kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita sudah mendapatkan kelonggaran, kita sudah mendapatkan kebebasan. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kan harus begini. Kita kan sudah dibaptis. Kita kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan. Harganya sudah lunas dibayar. Artinya saya dan Anda yang seharusnya disiksa karena dosa dan kesalahan kita. Tapi Tuhan sudah menanggung semuanya itu. Karena itu setelah kita dibaptis, dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan. Maka harus hidup di dalam kebenaran. Sifat karakter kita harus benar. Kalau tidak, kita sekali lagi menyalibkan Yesus. Sampai kapan Yesus akan kita salibkan? Berbuat dosa, bertobat lagi. Berbuat dosa, bertobat lagi. Berusahalah hidup dengan benar. Karena itu Saulus juga menegaskan Ibrani 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita lihat prinsip hidup Paulus. Dia berkata, aku melatih dan menguasai hidupku, tubuhku seluruhnya. Karena yang bisa membuat kita hidup dalam dosa adalah tubuh. Keinginan daging, keinginan tubuh. Maka harus dikuasai. Kuasailah perkataanmu. Kuasailah perbuatanmu. Kuasailah pikiranmu. Kalau 3 hal itu engkau bisa kuasai, maka engkau bisa mengendalikan seluruh hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang baik. Yang tidak sembarang ngomong. Yang tidak sembarang bertindak. Yang pikirannya lurus. Karena apa? Paulus katakan, jangan aku sendiri tolak. Anda tidak ada gunanya aktif melayani pekerjaan Tuhan. Tapi setelah engkau meninggal masuk neraka. Jadi bukan jaminan orang yang aktif melayani Tuhan itu pasti masuk surga. Orang yang selevel Rasul Paulus saja khawatir tidak masuk surga. Gara-gara dia tidak melakukan penyempurnaan rohani. Hidupnya tidak benar. Motivasinya tidak benar dalam pelayanan. Karena itu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Jika kita masih hidup di dalam dosa, kita tidak akan masuk surga. Jadi kekristenan tidak menjamin engkau pasti masuk surga. Percaya Yesus tidak menjamin engkau pasti masuk surga. Tapi bagaimana setelah percaya Yesus, bertobat, terima pengampunan, hidupmu yang menentukan apakah kita masuk surga atau enggak. Makanya ada penghakiman. Seandainya orang Kristen boleh hidup di dalam dosa, berarti penghakiman tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Kenapa setelah mati dihakimi? Karena keadilan Tuhan harus ditegakkan. Makanya Ibrani 9 ayat yang ke-27, manusia ditetapkan mati untuk 1 kali, sesudah itu dihakimi. Yang dihakimi bukan hanya non-Kristen, orang Kristen juga. Bahkan Tuhan Yesus, bahkan Rasul Paulus mengatakan, penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Artinya orang Kristen yang akan mengalami penghakiman lebih dulu. Karena jika hidup kita tidak benar, belum tentu kita masuk surga. Melihat apa yang disampaikan oleh Paulus. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan di sini. Orang yang tidak adil, jelas ahli Taurat dan orang Farisi sangat tidak adil. Karena masa perempuan ini ditangkap tapi yang lakinya dilepas, di mana keadilan? Padahal tadi sudah dikatakan tertangkap basah sedang berzina. Berarti dua-duanya dong. Jadi mereka nggak adil. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi berdasarkan ayat tidak masuk surga. Dan demikian pula perempuan yang berzina ini tidak akan masuk surga.
Makanya Yesus katakan, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Oke, engkau berzina, engkau diampuni. Tapi jangan berzina lagi. Kalau engkau berzina, maka engkau tidak akan masuk surga. Maka di sini dikatakan 2 kali ditegaskan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di ayat yang ke-9 ditegaskan 1 kali tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di ayat yang ke-10 ditegaskan lagi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentu yang namanya dosa ini bukan hanya di sini saja. Di Galatia pasal yang ke-5 juga Paulus katakan tentang keinginan-keinginan daging. Paulus juga tegaskan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau engkau hidup dalam daging. Karena itu, dengan kata lain, karakter menentukan keselamatan kita. Bukan hanya anugerah Tuhan. Karena anugerah itu adalah kasih. Keadilan, engkau tetap harus hidup dengan benar di mata Tuhan. Kasih dan adil selalu berjalan bersama. Lalu kita bahas lebih dalam, adalah suatu teka-teki yang sangat besar, suatu teka-teki yang membuat penasaran banyak hamba Tuhan dan umat Kristen adalah kira-kira apa yang Yesus tulis di tanah. Kan Yesus setelah perempuan ini ditempatkan di tengah-tengah, para ahli Taurat dan orang Farisi berkata, Rabi, ini perempuan ketangkap sedang berzina. Dan menurut hukum Taurat Musa, orang ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut Anda? Itu jebakan. Dan atas pertanyaan itu Yesus tidak lari. Yesus asik menulis di tanah. Yesus tidak jawab dulu. Kita lihat dulu ayatnya. Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Bukan pakai bolpen Bapak Ibu, tapi dengan jari. Berarti tangan Yesus pasti berlumuran tanah. Kukunya pasti banyak kemasukan tanah. Menulis. Dan yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah kira-kira apa yang sedang Tuhan Yesus tulis? Oke, jadi 2 kali ditegaskan Yesus menulis di tanah. Ayat 6 dan ayat yang ke-8. Karena Yesus waktu menulis sempat terpotong. Gara-gara mereka mendesak, Guru, jawab dong. Apa sih yang harus diperlakukan? Yesus memberikan tanggapan. Oke, di antar kalian, siapa yang tidak berbuat dosa, silakan ambil batu pertama, lempar perempuan ini. Setelah menjawab sepotong kalimat, Yesus bungkuk lagi, menulis lagi. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kira-kira apa yang Yesus tulis? Sebagian hamba Tuhan mengatakan, Yesus asal-asal saja mencoret di tanah. Artinya, Yesus menulis sesuatu yang tidak punya makna. Yesus sengaja mengulur waktu supaya mereka bosan. Karena mereka dicuekin Yesus. Jadi ternyata Tuhan Yesus bisa bersikap cuek juga ya. Ternyata cuek juga ada manfaatnya ya. Cuek. Masa bodoh dah. Ada manfaatnya juga. Jadi ada sebagian pendeta menafsirkan bahwa Yesus menulis di tanah itu yang ditulis Yesus sebenarnya nggak ada artinya. Yesus memang mengulur waktu supaya nggak didesak terus. Supaya mereka bosan akhirnya pergi dari hadapan Tuhan. Dasar ayat yang dipakai adalah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita lihat ayat 6, kita sudah bacakan Yesus membungkuk ke tanah. Yesus tidak menjawab sama sekali. Ketika Yesus ditanya, langsung Yesus jongkok lalu menulis di tanah dengan jarinya. Masalahnya di ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa Yesus menulis di tanah? Yesus ingin membuang waktu. Karena pusing juga pertanyaannya. Jawab ini salah, jawab itu salah. Karena benar-benar sulit loh. Karena kalau Yesus berkata, oke, sesuai dengan yang tertulis dalam hukum Taurat, lempar batu perempuan ini. Yesus juga menggunakan lempar batu. Memang tertulis hukum Taurat. Oke? Nah kalau Yesus jawab demikian,
Berarti Yesus tidak punya kasih. Selama ini Yesus mengajarkan Allah itu kasih, harus saling mengasihi. Lalu Yesus hukum mati. Berarti Yesus tidak punya kasih. Tapi kalau Yesus berkata, udahlah ampuni deh, bebaskan perempuan ini, semua orang kita bisa berbuat dosa kok. Berarti Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Dan mereka tuh nggak main-main. Ketika Yesus melanggar hukum Taurat, melanggar firman Tuhan, Yesus pasti dihukum mati. Pasti Yesus dipersalahkan. Jadi kejepit. Jauh ini salah, jauh itu salah. Nah inilah yang disebut buah si malakama. Makan mati bapak, tidak makan mati ibu. Sama. Makan tidak makan, ada yang dikorbankan. Nah dalam dilema seperti inilah, lalu ada pendeta yang menafsirkan, oh Yesus menulis ke tanah itu karena bingung mau jawab apa. Ternyata ada pendeta yang cukup nekat menjelaskan seperti ini. Menurut saya itu tidak. Bukan seperti itu. Nah setelah Yesus jawab di ayat yang ke-7, lalu di ayat 8, ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah kira-kira apa yang Tuhan Yesus tulis? Kan membuat penasaran kan? Nah menurut saya, apa yang ditafsirkan oleh pendeta itu bahwa Yesus menulis itu nggak ada artinya, nggak ada isinya. Ya Yesus hanya coret-coret aja di tanah untuk membuang waktu supaya yang bertanya itu bosan. Karena mereka terus-menerus bertanya, guru tolong jawab dong, guru pendapat engkau apa, guru masa engkau mengabaikan kami, guru kenapa engkau cuek kepada kami, kami kan melakukan firman Tuhan harus dihukum mati. Jadi daripada pusing, Yesus sibuk saja coret-coret di tanah tapi tidak punya makna. Ada pendeta tafsiran begini. Menurut saya tafsiran itu keliru. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin Yesus menulis sesuatu di tanah yang tidak ada arti atau isinya. Nggak mungkin. Yesus bukan tipe itu. Okay? Yesus bukan tipe itu. Artinya yang ditulis Yesus itu pasti punya makna. Okay? Jika mengulur waktu, karena Yesus tidak sanggup memberi jawaban kepada ahli Taurat dan orang Farisi, berarti Yesus telah gagal. Sebagai seorang guru, Yesus gagal. Nggak bisa memberikan solusi, nggak bisa berikan jalan keluar. Jadi menurut saya, pasti yang Yesus tulis itu punya arti. Karena itu, Bapak Ibu, kita perlu membedakan antara mencoret dan menulis. Harus bedakan dengan jelas. Mencoret dan menulis. Sedangkan di sini dikatakan Yesus bukan mencoret, tapi Yesus menulis. Apa perbedaan mencoret dan menulis? Kita lihat, mencoret. Mencoret berarti menghapus suatu tulisan dengan cara disilang atau dibuat coretan-coretan yang tidak punya makna. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu menulis satu potong kalimat, satu paragraf. Wah, menurut Bapak Ibu, paragraf ini nggak cocok. Lalu Bapak Ibu ingin hapus dan tidak hapus, dicoret saja. Ya. Biasa itu yang namanya mencoret itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Coba deh lihat anak yang berumur 1-2 tahun dikasih buku putih dan bolpen. Wah, dia coret nih. Wah, senang tuh main coret sini. Nggak bisa dibaca, nggak ada artinya. Dan Yesus tidak mencoret, berarti Yesus menulis. Nah, yang ini disebut menulis. Menulis berarti membuat angka, abjad, kode, atau simbol tertentu dan memiliki arti sesuai dengan apa yang tertulis di sana. Kan macam-macam. Bisa tulis angka 1 sampai seterusnya. 1, 2, 3 sampai tidak terbatas. Bisa menulis huruf Mandarin, huruf Latin, artinya bisa dibaca. Mungkin menulis huruf Mandarin, orang lain tidak bisa baca, tapi orang Mandarin bisa baca. Dengan kata lain, bisa dibaca dan bisa dimengerti. Kalau begitu, berarti yang ditulis Yesus itu pasti bisa dibaca dan bisa dimengerti. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus? Karena Yesus menulis bukan mencoret di tanah, maka seharusnya apa yang ditulis oleh Yesus bisa dibaca dan memiliki makna. Masalahnya apa yang ditulis Yesus ya? Penasaran kan?
Yang Yesus tulis pasti ada kaitan dengan masalah yang terjadi saat itu. Karena setelah orang Farisi dan ahli Taurat membaca tulisan Yesus, mereka merasa malu dan mulai meninggalkan Yesus dengan perempuan itu, dari yang tua sampai kepada yang muda. Artinya, Yesus kan berkata, kalau kalian tidak bersalah, lempar perempuan dengan batu. Lalu Yesus menulis. Nah, waktu Yesus menulis, pasti isi tulisan Yesus itu ada kaitan dengan pertanyaan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Guru, ini perempuan kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat Musa, dia harus dilempar batu sampai mati. Oke? Dan Yesus menulis di sana. Dan kemungkinan tulisan Yesus itu ada kaitan dengan ayat yang dikutip oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka mengutip ayat itu secara tidak adil. Nah, kita lihat kemungkinan besar ini ayat yang Tuhan Yesus sedang tulis di sana. Saat itu Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kemungkinan Yesus menulis ayat yang tertulis dalam kitab Taurat tentang cara menangani kasus perzinahan secara adil. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi tidak adil. Nah, adilnya lengkapnya di sini. Imamat 20:10. Jadi dalam penafsiran saya tidak katakan bahwa penafsir saya 100% pasti benar. Tapi yang namanya menafsir wajar dong. Apa yang Yesus tulis, dan kemungkinan besar yang Yesus tulis adalah ayat ini. Karena ayat ini yang dikutip oleh para imam dan orang Farisi tadi. Tapi mereka kutip sebagian, nggak lengkap. Kita lihat Imamat 20:10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya, manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, ini lengkap isinya. Sedangkan mereka hanya ambil sepotong. Guru, ini perempuan ketangkap berzina nih. Ketangkap basah sedang berbuat zina. Perhatikan ucapan dari para pendakwa itu. Ketangkap basah artinya nggak bisa kabur lagi, ketangkap basah, sedang berzina. Berarti peristiwa itu baru terjadi. Dengan mengutip kitab Taurat itu secara utuh dan lengkap, Yesus ingin menegur dan mempermalukan mereka yang mengaku sebagai ahli Taurat. Karena mereka menggunakan firman Tuhan untuk menghukum wanita yang berzina ini secara tidak adil. Sebenarnya jelas sekali. Di sini yang dikatakan yang harus dihukum bukan perempuannya, tapi dua-duanya. Dan wanita nggak mungkin berzina seorang diri kan? Pasti ada lawannya, ada pasangannya. Sehingga laki-lakinya di mana? Masa perempuannya bisa ditangkap, laki-lakinya dilepas? Karena kalimat yang diucapkan sedang berbuat zina. Ketangkap basah. Nah, kalau ketangkap basah, besarnya dua-duanya ketahu dong. Kalau laki-lakinya sudah keburu kabur, gimana tangkap basahnya? Apa buktinya bahwa perempuan ini berzina? Tapi sekarang kan ada bukti. Nah, kalau ada bukti, berarti laki-lakinya harus dihadirkan juga. Nah, kalau tidak bisa menghadirkan laki-lakinya, perempuan jangan hadirkan. Itu baru adil. Jadi kemungkinan besar adalah Yesus menulis Imamat 20:10 secara utuh. Dan para ahli Taurat orang Farisi setelah membaca tulisan Yesus, mereka malu sendiri, menampar muka mereka bahwa mereka tidak adil dan hanya menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyerang, untuk mencoba Yesus dan menjatuhkan hukuman kepada wanita ini. Jadi wanita ini hanya menjadi alat untuk menyalahkan Yesus, hanya menjadi alat untuk menjebak Yesus. Itulah kasih tidak ada, keadilan tidak ada dalam hati ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat, orang Farisi menekankan kata tertangkap basah. Perhatikan di sini. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Sedang berbuat zina artinya lagi berduaan, apakah sedang berhubungan badan ataukah mungkin
ditangkap basah tidak sedang berhubungan badan, tapi ketangkap dua orang ini. Mungkin bajunya asal-asalan di dalam ruangan berduaan, setelah diinterogasi dan mereka bukan suami istri, bisa saja tertangkap basah. Nah, kalau tertangkap basah, seharusnya laki-lakinya ada bersama dengan perempuan itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan uraian ini, kita lihat kembali kasih dan adil. Sebagai umat Kristen, bagaimana kita merespons kasih dan keadilan Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Berapa besar kasih Allah? Yohanes 3:16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kasih Allah. Kasih Allah itu sangat besar ke dunia ini. Artinya seluruh dunia seharusnya mendapatkan kasih Tuhan. Ini kasih diberikan. Berapa besar kasih Allah? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan kata tunggal berarti satu-satunya. Nggak ada lagi. Yang kedua, ketiga. Anak tunggal. Untuk apa dia karuniakan anak tunggal? Dihukum mati di kayu salib. Bayangkan bagaimana besarnya kasih Allah. Dan ketika anak Allah itu dihukum mati, dihina, disiksa, disalibkan, mati disalib, apakah hati Bapak nggak terluka? Terluka. Jangan jauh-jauh ketika Anda melihat anak Anda diperlakukan dengan tidak baik, disiksa, dibunuh, dibully, hati engkau sebagai bapak itu seperti apa? Pasti engkau akan bela anakmu. Okay? Anak kita salah saja kita bela. Apalagi anak kita tidak salah. Nah, Yesus Kristus nggak ada salah apapun. Tapi diberikan untuk disalibkan supaya menggantikan kita orang-orang berdosa. Jadi Yesus ditumbalkan supaya kita dapat kelepasan. Kalau enggak, kitalah yang akan mengalami hukuman. Dan kalau kita mengalami hukuman, kita nggak akan masuk ke depan hidup yang kekal. Jadi, bagaimana supaya kita mendapatkan hidup yang kekal? Satu-satunya yang merintangi kita masuk surga, tidak dapat hidup yang kekal adalah dosa. Nah, dosa ini harus dibereskan. Nah, satu-satunya solusi yang Tuhan berikan cara menyelesaikan dosa kita adalah harus ada yang menggantikan kita. Nah, Yesus inilah anak tunggal Allah ini. Dikorbankan menggantikan kita supaya kita tidak lagi dihukum, dosa kita dibereskan. Nah, di atas kayu salib darah Yesus ditumpahkan. Nah, darah yang ditumpahkan itulah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman dosa-dosa kita. Kalau dosa kita sudah dibereskan, maka kita layak mendapatkan hidup yang kekal. Namun yang menjadi persoalannya adalah seberapa besar dan seberapa dalam Anda memahami kasih dan pengorbanan Tuhan. Berapa persen Anda memahami kasih Tuhan? Nah, persentase memahami kasih Tuhan akan berimbas pada karakter hidup kita. Semua yang tampak di luar, yang dalam diri kita. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, pelayanan kita, keaktifan kita dalam ibadah, hubungan kita dalam keluarga, hubungan kita dalam masyarakat, hubungan kita dalam gereja, hubungan kita di dalam dunia kerja, bagaimana karakter kita. Okay? Karena itu seperti perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan itu, aku tidak akan menghukum engkau. Itu kasih. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Tapi setelah itu Yesus berkata, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itu keadilan. Jadi kasih dan keadilan harus ditegakkan. Jadi orang yang sudah merasakan kasih Tuhan harus berubah. Berapa besar kasih Tuhan? Demi mengasihi kita, Yesus berkorban dalam 3 hal. Pengorbanan martabat, Allah menjadi manusia. Manusia maunya dari bawah ke atas, tapi Allah dari atas ke bawah. Dia tinggalkan segala kemuliaan, kemewahan, kenikmatan di surga, turun ke dunia menjadi manusia biasa.
Bahkan menjadi seorang hamba, menjadi pelayan. Sehingga Yesus pernah berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia basuh kaki murid-muridnya. Martabat. Allah jadi manusia loh. Bahkan menjadi manusia yang hina loh. Martabat. Yang kedua, korban fisik. Dari lahir saja korban fisik sudah terjadi. Yesus lahir di kandang hewan. Tempat yang bau. Dan banyak nyamuk. Yang namanya kandang hewan, nyamuk. Yesus lahir di sana. Dan sepanjang kehidupannya, Yesus juga hidup dalam kemiskinan. Bapaknya hanya tukang kayu. Maaf kata, Yesus tidak punya dompet. Mungkin Anda katakan, oh Pak Nathan terlalu ekstrim. Enggak, saya enggak ekstrim. Kenapa saya yakin Yesus tidak punya dompet? Masalah begini. Pernah satu kali ada orang yang datang, pemungut pajak bait Allah. Menagih pajak bait Allah. Ternyata dulu mereka itu kalau mau beribadah di bait Allah dan mereka harus jadi anggota, harus bayar pajak. Dan Yesus nggak punya duit. Sehingga Yesus berkata, Petrus pergi pancing ikan. Nah ikan pertama yang kau pancing, buka mulutnya, di dalam ada 2 koin. Itu pakai bayar pajak. 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Kalau saat itu Yesus punya duit, dipanggil langsung cabut dompet. Udah lunas. Semua muridku sudah lunas, nggak punya duit. Artinya Yesus hidup dalam kesederhanaan. Bahkan Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya bantal untuk meletakkan kepalanya. Menumpang sini sana, hidup dalam kemiskinan. Lalu puncak dari penderitaan fisik adalah waktu Yesus mulai akan menghadapi jalan salib. Jalan salib. Dia dipaksa memikul salib. Dia dihina, dia dicambuk, diberi mahkota duri, kemudian disalibkan. Penderitaan fisik. Lalu yang terakhir, jiwa. Yesus mati. Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus Anda dan saya. Nah, setelah kita memahami kasih Tuhan, apakah ada perubahan hidup kita? Berarti ada feedback dong. Nah, kalau Tuhan meminta kita feedback kepada Dia, itu sangat adil. Filipi 1:20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah, ini orang yang bisa membalas kasih Tuhan. Yang sudah merasakan kasih Tuhan. Nah, orang yang bisa merasakan kasih Tuhan, pasti dia akan seperti Paulus ini. Hidupku, matiku untuk kemuliaan Tuhan. Ya, hidup dan mati, itu yang kurindukan. Berarti penderitaan sebagai orang Kristen bukan lagi sesuatu yang menyakitkan, tapi itu kerinduan. Karena supaya aku menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bayangkan, ini level yang tertinggi dari iman seseorang. Hidupku untuk Kristus, mati pun untuk Kristus. Ketika umat Kristen bisa mencapai level seperti ini, apalagi yang tidak diberikan untuk Tuhan. Uang, kekayaan, waktu, tenaga, pikiran, semuanya untuk Tuhan. Artinya hidupku bukan milikku lagi. Karena aku telah ditebus, aku telah dibeli oleh Tuhan dan harganya telah lunas dibayar. Maka aku bukan milikku lagi. Hidupku bukan milikku. Tubuh, jiwa, rohku bukan milikku. Segala harta, kekayaan, jabatan, kepintaran, keuangan, keluarga miliknya Tuhan. Dengan demikian engkau layak memperoleh kasih Tuhan secara utuh. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu, kasih yang demikian sempurna yang Engkau berikan kepada kami, dan kami telah ditebus sebagai umat-Mu. Dan Engkau yang sudah menebus kami,
secara adil dan Engkau layak mengklaim bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Engkau yang sudah membayar harganya secara lunas, maka hari ini kami adalah milik-Mu. Itulah keadilan. Hidup kami bukan milik kami lagi, karena Engkau sudah membeli kami. Tapi sayang sekali kami seringkali tidak menyadari, kami masih menganggap hidup kami adalah milik kami. Kekayaan, waktu, tenaga, pikiran, keluarga, jabatan, semua itu milik kami. Sehingga kami tidak berani memberikan persembahan waktu, tenaga, pikiran, uang untuk kemuliaan Engkau. Kami masih jauh dari menerapkan keadilan. Kami hanya menerima kasih dan kasih dari Engkau. Tapi kami tidak membalas kasih Engkau. Berarti kami tidak adil. Tuhan, ajarlah kami supaya kami lebih memahami, bukan hanya kebenaran ini kami tahu, tapi sanggup kami jalankan, supaya dua karakter Allah, kasih dan adil, dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan untuk sambungan sesi ini. Karena tadinya saya rencana hanya satu sesi, tapi setelah itu saya berpikir akan buatkan beberapa sesi. Karena kasih dan keadilan Tuhan, dua sifat utama dari Allah, ternyata sudah ada waktu penciptaan. Waktu menciptakan Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah melengkapi semuanya. Setelah diciptakan lalu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan menghukum, mengutuk mereka. Nah setelah Tuhan mengutuk, lalu Tuhan memberikan pakaian kulit kepada mereka. Jadi kasih dan keadilan itu dari awal ketika kita buka kitab suci kita sudah temukan. Nah itu akan menjadi seri-seri selanjutnya dari tema kasih dan keadilan Tuhan. Nantikan pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus berkati.